Selamat sore teman-teman, kita ketemu lagi ya. Ini Senin, harusnya ini jadi minggu terakhir di bulan April ya. Besok udah tanggal 30 ya. 30, habis itu tanggal satunya libur ya. Jadi besok sebenarnya udah jadi hari ini ya, hari terakhir di April 2024 ya. Oke, kita mulai ya. Ini market update kita hari ini. Sebenarnya kita nggak akan membahas terlalu banyak apa namanya persoalan di sini. Cuman yang kita bisa lihat itu adalah saham-saham atau emiten-emiten yang sempat kita bahas, seperti metal, seperti CPO. Ini yang saya masih berhasil hold ya. Kayak apa, metal, CPO itu masih masih cukup bertahan. Kemudian kalau teman-teman lihat beberapa saham batubara kayak Doit itu masih jalan. ESA itu hari ini kalau teman-teman mungkin nungguin di mana ya, di tempat itu teman-teman bisa dapat nih hari ini. Ya nih, ya hari ini dia sempat turun sampai ke 760 ya. Kemudian habis itu sempat naik kembali. Jadi ya ini paling cuma target-target jangka pendek doang. Kayak Doit juga hari ini juga jalan. Ya, jadi ini kalau duit, kalau teman-teman udah dapat ya tinggal hold ya. Tapi kalau misalnya nggak dapat, lebih baik nggak usah karena dikit lagi udah target. Ya, Delta Dunia Makmur. Nah, kalau teman-teman lihat dari saham CPO yang sempat kita bahas kayak misalnya TAPG, ya TAPG, nah hari ini udah balik lagi. Kita sih cuma berharap ada tembus, ya tembus area ini Bapak 637 ya. 637 kalau dia tembus, nah itu mungkin akan lebih memperlancar perjalanannya ya. Nah, ini kalau CPO kan kemarin di hari Jumat itu kita sudah sempat membahas soal sektor-sektor yang mungkin akan digerakkan oleh pemerintahan yang baru ya. Nah, hari ini kan untuk CPO sendiri dia akan ada sentimen di biodiesel ya. Hari ini kan ada di B35. Jadi rencananya akan ditingkatkan menjadi B40 ya, B40. Nah, jadi ya dengan begitu ya kita berharap juga harga CPO-nya juga bisa ikutan. Ya, udah mulai rebound atau belum nih CPO ya. Ini CPO kita tunggu di sini, nggak rebound ya kita mau tunggu satu lagi adalah di daerah sini. Ya ini kalau dia nggak rebound juga, ini kan berarti udah daerah ini sebenarnya udah cukup, harusnya udah cukup kuat ya. Kalau dia nggak rebound juga, berarti memang ada potensi melanjutkan penurunannya ya. Ini CPO nih ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, sedangkan kalau yang metal yang kita mau perhatikan itu adalah NCKL. Nah, nanti saya tunjukin ada satu saham yang sebenarnya cukup menarik untuk kita perhatikan, tetapi cuma agak liar aja. Nah, ini untuk NCKL, ini teman-teman boleh perhatikan dengan baik ya. Ya, ini kan daerah yang mau kita perhatikan itu adalah 970 nih. Ini dikit lagi break. Ya, ada beberapa sinyal sebenarnya udah ditunjukkan oleh NCKL sendiri ya. Ini di sini ada shadow yang begitu panjang, kemudian shadow lagi begitu panjang, kemudian kemarin di hari Jumat juga shadow yang begitu panjang. Nah, hari ini menguji lagi resisten yang 970 ya. Nah, ini resisten ini sebenarnya udah kita boleh bilang cukup lemah lah ya, karena karena sudah diuji berkali-kali. Kalau ini teman-teman katakan ini adalah daerah supply demand ya, supply demand-nya juga sudah lemah ya. Kenapa? Karena sudah ditembus. Jadi ini daerah-daerah kalau masih dibilang supply-nya masih ada ya sebenarnya udah enggak, karena udah diserap semua oleh shadow ini ya. Ya, jadi ya peluang untuk dia tembus itu cukup besar ya, tapi ya ini tinggal kita konfirmasi aja, lebih baik konfirmasi dia tembus ya, ada sebuah pergerakan di situ impulsif baru kita mulai melakukan aksi ya. Tapi kalau teman-teman agresif kan biasanya udah masuk kan ya. Nah, cuman keadaan market hari ini ya, sekarang ini itu memang tidak memberikan kepada kita apa ya, alasan untuk menjadi agresif. Jadi ya saya mungkin akan lebih cenderung bersifat konservatif. Jadi tunggu dia break, konfirmasi break ya, di situ memang ada satu pergerakan yang cukup impulsif. Jadi ya ada sebuah candle yang lumayan besar seperti ini ya, kemudian dia kalau bisa dia ada pullback-nya jauh lebih baik ya. Jadi ada dia menguji lagi kembali area ini ya, kemudian habis itu kita masuk. Ya, ini cuma untuk
mengambil sentimen dari metal Rusia yang di-ban oleh LME ya, London Metal Exchange. Kemudian habis itu kita lihat juga pergerakan saham metalnya sendiri ya, terutama nikel itu juga udah mulai rebound ya, dan yang kita lihat itu memang terutama untuk nikel ya, terutama untuk nikel dia memang ada di daerah dasar kan. Ini kalau saya pakai weekly deh. Nih, kalau teman-teman lihat weekly, ini kan sebenarnya dia udah kembali lagi ya. Ya, jadi dari atas, ini dari atas kan udah penurunan ya. Dan dia udah kembali lagi ke daerah di mana dia ya, ini dia udah kembali lagi ke daerah tersebut. Ya, nah kemudian habis itu memang ada kita melihat masih ada potensi demand di situ ya dengan pergerakan rally-nya nikel beberapa hari ini, beberapa minggu ini. Ya, nah nextnya apa? Nextnya kita mau lihat bahwa nikel ini kalau bisa dia terus melanjutkan trennya ya. Nah, untuk yang resisten paling dekatnya kita melihat daerah sini. Saya pakai kotak aja biar kelihatan zonanya. Ya, ini dulu ya, ini dulu akan dites. Daerah sini akan dites dulu. Kemudian habis itu nanti dia akan bereaksi kurang lebih dari sini. Ya, nah nextnya berarti ya dia akan terus naik ke atas sampai nanti ya dia akan uji lagi high yang terjadi sebelumnya. Nah ini pengujian high sebelumnya ya nanti tinggal kita lihat aja step by step ya. Oke, nah kalau nikel ada potensi. Ini kalau misalnya dia apalagi dia bisa melewati berapa ini 20.960 atau 20.000 lah, area 20.000 ke atas dia bisa stay di atas. Nah potensi untuk saham-saham nikel juga teman-teman bisa perhatikan lah ya. Ya, ditambah lagi dengan sentimen dari pemerintahan baru juga kan, dia masih akan meneruskan program hilirisasi dari pemerintahan saat ini. Jadi ya sentimennya lumayan. Ya, nah yang tadi saya bilang, memang sebenarnya ada satu saham yang cukup menarik yang berhubungan dengan nikel, yaitu KKGI. Ya, KKGI. Nah, cuman ini saham cukup liar, ya sangat liar sekali ya. Jadi buat teman-teman yang konservatif lebih baik nggak usah terlalu ikutan. Tapi kalau teman-teman yang agresif, yang kita bilang risk manajemennya sudah cukup bagus, teman bisa tungguin daerahnya. Ya, ini saya buang dulu nih, biar kita bisa lihat. Ini adalah daerah satu. Ya, ini kemungkinan besar ya mungkin nggak akan diuji, yang lebih baik di sini. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman lihat ya pergerakannya ya. Ini kan dia hari ini bergerak nih. Sebenarnya udah cukup tinggi. Tadi pagi itu kalau nggak salah pagi ya, pada saat pagi saya lihat itu sudah 15-16%-an ya. Nah, cuman menjelang sore dia kembali turun. Jadi ya paling kita lihat dia bereaksi di daerah sini. Ya, nah ini reaksinya kan. Jadi teman-teman apa yang teman-teman lakukan buat teman-teman yang rada ini ya agresif ya. Kalau yang konservatif nggak usah ikutan karena teman-teman pasti apa ya nggak tahan dengan pergerakannya. Ya, jadi ini adalah daerah yang teman-teman tungguin 382, 380 sampai 400. Itu adalah daerah yang teman-teman tungguin. Cuman stop loss-nya memang agak besar. Ya, stop loss-nya teman-teman taruh di daerah bawah sini. Di daerah yang di bawah nih 354 sampai 366. Bahkan kalau teman-teman lihat ya, pergerakannya kalau saya ambil di sini, ini kalau 1:2 saja ya. Saya taruh di bawah. 1:2 nih kurang lebih di sini. Nah, ya. Jadi dia akan retest kembali ke atas nih. Jadi turun sebentar. Ya, turun kemudian balik ke situ. 1:2 aja. Jadi kita cuma buat swing aja. Ya, potensinya memang dia masih berpotensi untuk balik ke daerah sini. Ya, nah kalau sentimennya masih terus menguat, ya dia masih berpotensi untuk terus naik. Ini kan daerah-daerah nih, teman-teman bisa lihat ya ini daerah-daerah supply dan demand-nya cukup balance ya, tapi ini kan pergerakan turun nih, kemudian dites kembali oleh pergerakan ini. Ya, nah jadi kalau ini break, jadi dia punya potensi untuk balik lagi ke daerah sekitar 700. Ini kurang lebih lah ya petanya ya. Jadi teman-teman tinggal ikutin. Tapi ini ingat ya, ini risk manajemennya harus kuat ya. Karena pergerakannya yang cukup liar. Jadi ya kalau teman-teman
kayak hari ini lah. Hari ini teman-teman pasti kalau FOMO pasti keambil, ya. FOMO pasti keambil. Ini mungkin kayak teman-teman apa ya? Kita bilang apa ya? Ada sebuah barang, ya, ada sebuah barang yang sudah ini ya. Kita bilang barangnya bagus, ya, barangnya bagus, kemudian dia terdiskon ini. Ini kan terdiskon nih. Ya, dia diskon ke bawah nih. Nah, habis itu apa yang teman-teman lihat, kalau daerah sideways gini harganya tetap di situ-situ aja kan pasti tidak ada yang mempedulikan barang itu kan. Ya, kenapa? Harganya kan udah turun kemudian di situ-situ aja. Jadi kita merasa bahwa kayaknya harga walaupun ini adalah barang bagus, kalau teman-teman lihat fundamentalnya semua juga kita tahu lumayan bagus ya. Di situ KKGI itu sudah ada grup Salim di situ ya. Ya, nah kemudian habis itu teman lihat dia nggak kemana-mana. Nah pada saat dia nggak kemana-mana ini apa yang sebenarnya sedang terjadi di saat dia nggak kemana-mana? Ya ini teman bisa lihat ya dia turun. Nah ini adalah klimaksnya ya. Ya ini klimaksnya dari sini. Mana pulpennya? Sebentar. Nah ini klimaks ya. Ini klimaks dari sini klimaks. Kemudian dia secondary test dan jebret. Nah, pada saat jebret ini kan teman-teman tahu ya apa yang terjadi di situ. Nih ya. Jadi dia turun dalam satu hari itu. Ini adalah spring buat kita kan. Ini adalah spring buat kita, kemudian LPS. Ya, LPS. Jadi ini adalah LPS. Ini adalah LPS, ini adalah LPS. Ya, karena itulah makanya ini kan pasti daerah SOS-nya kan. Kita mau lihat dia retest. Kelihatannya pasti kita bisa dapat retestnya. Kenapa? Karena di sini ada gap. Ya, jadi ada gap. Jadi di sini kalau dibilang supply demand itu ini adalah supply demand yang sangat kuat. Kenapa sangat kuat? Karena pergerakannya bentar. Nah, ini karena pergerakannya itu terburu-buru ya, Jadi begitu dia ini pembukaan langsung gap kan. Jadi artinya memang ada sesuatu yang sedang dikejar di sini. Ya, kemudian habis itu gap dan karena terlalu tinggi ya, kemudian habis itu mereka turun kembali sorenya. Jadi kita mau lihat adalah kalau teman-teman udah tahu nih ada sesuatu yang bagus di situ, kemudian ada order yang tertinggal di sini. Kenapa? Karena ini adalah daerah di mana yang kita sebut sebagai tidak balance, ya, tidak balance antara order buy dan order sell itu pasti nggak balance. Di sini pada saat dia naik, apa yang teman-teman lakukan? Pasti teman-teman kejar kan? Ya, kejar kan. Jadi teman-teman menambah likuiditas pada pergerakan ini kan, ditambah terus likuiditasnya akhirnya naik. Nah, itu kalau di sell sedikit saja, makanya akhirnya turun gitu. Ya. Nah, tapi teman-teman bisa juga lihat karena kan ini adalah periode FOMO kan. Ya, periode FOMO kan. Nah, teman-teman pada saat kejar itu, teman-teman lupa kalau di sini ada gap. Gap itu kan adalah daerah di mana order antara buy dan sell itu tidak seimbang. Ya, jadi buyer dan sellernya itu tidak seimbang. Nah, market ya pasar itu selalu akan bergerak gimana? Seimbang. Dia akan mencari keseimbangan terus ya. Jadi dia akan membalancekan dulu pergerakan tersebut sehingga tidak ada yang jomplang. Jadi kalau order-order tertinggal di situ dia pasti akan balik lagi untuk mengambil order itu. Ya, bahasa kerennya UFO kan, unfulfilled order. Jadi ini ada daerah di mana order-order belum terpenuhi, jadi belum balance. Dia akan balancekan dulu, kemudian habis itu baru kembali naik. Kalau memang sentimen demand-nya segala macam masih sangat kuat. Ya, ini. Tapi ini sekali lagi ya, kalau untuk KGG ini, teman-teman ingat, ini pergerakannya lumayan agresif. Ya, lumayan agresif. Walaupun saya pakai weekly, ya, teman-teman bisa lihat ini adalah daerah state 1. Ini set satunya. Kemudian tahapan set satunya semua udah kelewat. Bahkan dia udah ada springnya di situ. Udah ada spring kan? Ya, udah ada spring. Kemudian tahapan LPS-nya juga selesai. Ya, nah tahapan LPS-nya selesai juga di daerah situ. Ya, jadi secara setup semua itu udah terkonfirmasi. Ya, cuman pergerakannya cukup agresif. Jadi makanya dari itu teman-teman lihat ya, ini aja
stop loss-nya itu cukup gede. Ya, stop loss-nya cukup besar. Karena kita mengantisipasi ada beberapa area di mana di sini kan ada sebuah pergerakan yang menghasilkan candle sebesar ini. Candle sebesar ini adalah candle kurang lebih sekitar 6,5% pergerakannya. Ya, candle gede gitu. Kemudian disertai oleh candle satu lagi cuma 3%. Ya, kenaikannya cuma 3%. Yang ini itu sebenarnya gede ya, walaupun akhirnya ditutup cuma 8%. Ini totalnya adalah 21%. Ya, 21%. Kalau teman-teman pluskan dari gap-nya, ini gap ya. Berarti ini udah hampir 25 ya. Nah, ya, hampir 24, hampir 24%. Jadi ini sebuah pergerakan yang sangat besar di sini. Ya, ada dorongan demand yang begitu tingginya. Ya, artinya daerah sini, saya mau liatin lagi nih daerah sini. Daerah kotak ini. Kenapa? Karena ini adalah daerah di mana dia mendorong. Ya, adalah mendorong sebuah pergerakan yang begitu kuatnya. Kalau ini sampai full candle, ya kalau sampai full candle, ya mungkin saya tidak akan untuk mengetes daerah sini mungkin agak lama ya pergerakan turunnya. Tapi cuman karena dia shadow-nya cukup besar, cukup tinggi di situ, potensi untuk dia turunnya gede. Ya, ditambah lagi volume hari ini itu besar banget. Ya, itu cukup besar untuk mengkonfirmasi dia breakout. Ya, walaupun sebenarnya kita masih butuh satu candle lagi untuk mengkonfirmasi itu, tapi karena ada gap ini itu memberikan kepada kita sebuah perspektif bahwa oh ini udah breakout dengan volume yang sangat besar. Ya, jadi breakoutnya cukup buru-buru di situ. Oke, nah saya nggak tahu teman-teman perhatikan nggak hari ini KKGI ya. Tapi hari ini saya cukup memperhatikan dia. Kenapa ya? Karena secara setup itu semua dia cocok. Ya, cocok. Ini kalau lihat, ini saya lihat daily ya. Ini adalah periode turunnya. Ini berarti stage 4-nya. Ya, ini 4. Ini 4 kan? Ya, kemudian habis itu 1. Oke, 1. Kemudian habis itu diakhiri dengan spring. Nah, pada saat dia di set 1, teman-teman lihat deh bullish activity ya segala macam semua ada, ya. Kemudian pada saat dia setelah spring, kan dia buru-buru ya naik ya. Ya, setelah spring dia buru-buru naik. Benar ya, pergerakannya buru-buru. Karena berarti kan ini kalau lihat ya kalau ada time frame yang lebih kecil, coba kita lihat 4 jam bagus kan? 1 jam bagus kan? Ya, nih teman-teman bisa lihat ini kan V-shape. Ya, V-shape kemudian hold. Ya, benar ya? Ya, V-shape kemudian hold. 4 jam masih bagus. Nah, ini ya di 4 jam kalau teman-teman bisa lihat ya. Ini kan benar-benar V kan? V-shape kemudian hold, ya. Ya, balik lagi ke daily. Nah, habis itu dia bikin LPS. Ya, ini LPS ini ada orang yang bilang itu supply dan demand, SND, ya. Nah, kemudian ini LPS lagi, ini SND lagi. Ya kan? Nah, tapi yang teman-teman mau lihat itu SND ini apa SND ini, ya. Base ini apa base ini. Ya, nah, kalau saya mungkin cenderung akan melihat kan ada beberapa ya. Ini kalau kita bicara kita pakai juga aturan di forex ya. Kalau SND kan itu ada beberapa ukurannya. Satu adalah ukuran waktu, kemudian harus belum diuji, ya belum sampai di retest berkali-kali. Kemudian tempat dia berada di mana. Kemudian habis itu ada pergerakan yang begitu masifnya gitu kan. Jadi kalau teman-teman lihat ya, daerah sini apakah ini SND? Ya, kalau lihat dari candlenya 1 2 3 4 5 6. Ya ini masih bisa. Kenapa? Karena masih 6 candle. Karena masih nggak terlalu lama di daerah situ. Tapi ini akan jadi SND yang lebih kuat. Kenapa? Kalau teman-teman bikin ukurannya masifnya ini udah terjadi pergerakan masif di daerah sini. Jadi kan ini rally rally kan ya. Nah, ini lebih masif. Kemudian kalau bilang freshnya, ini mungkin akan lebih fresh. Ya, masih benar-benar belum teruji. Sedangkan yang di daerah sini, ya teman-teman mungkin bisa lihat ke sebelah. Itu kan banyak sekali ya. Banyak sekali pergerakan di daerah situ. Ya, banyak sekali pergerakan yang gonjang-ganjing daerah situ. Dan ini datang dari
sideways, ya, datang dari set 1. Ya, teman-teman tahu kan kegiatan di daerah set 1 itu apa? Akumulasi distribusi, akumulasi distribusi. Beli beli terus jual dikit, beli terus jual dikit, beli terus jual dikit, gitu kan? Ini kan adalah daerah akumulasinya kan. Ya, ini beli, jual ya. Beli lagi, jual gitu kan. Beli lagi, jual gitu kan. Nah, habis itu ada pergerakan masif di situ cuma buat apa? Buat ngambil semua order, ngambil semua apa yang mungkin teman-teman sempat beli dari sini ya berharap dia mantul, beli dari sini berharap dia mantul, tapi dia nggak mantul-mantul, tapi nggak jual-jual juga gitu kan. Ya, kemudian habis itu sempat beli di sini tapi dia nggak mantul, tapi nggak jual-jual juga. Nah, salah satu cara agar teman-teman jual yaitu pergerakan yang tiba-tiba turun. Gitu kan? Nah, kalau dia tiba-tiba anjlok begini, kira-kira nih pertanyaannya, teman-teman jual nggak yang pegang barang di daerah sini? Ya, pasti akan jual. Ya, nah itulah makanya tugasnya Spring. Ya, tugasnya Spring untuk menyapu bersih, untuk memastikan kalau apa barang-barang yang ada cukup sedikit ya, sudah ada cukup sedikit di lapangan. Ya, dan kemudian teman-teman kalau lihat dari volumenya, ini kan volumenya nggak gede kan, tidak besar. Ya, tidak besar. Pada saat dia turun itu nggak besar. Bandingkan aja sama sebelah-sebelah. Ini kayak gini, turun ya. Ini sempat naik begitu kencengnya. Kemudian habis itu, nah ini volume yang satu ini aja udah cukup besar. Ya, nah teman-teman bisa lihat volume ini juga cukup besar. Ya, gitu kan. Jadi Spring ini cuma untuk memastikan bahwa tidak ada lagi barang yang tertinggal. Atau setidaknya weekend itu berarti kan retail-retail kayak kita ya. Ya, ini udah nggak banyak pegang barang. Ya, sudah tidak banyak pegang barang, jadi ya ini waktunya dia naik. Makanya dia membentuk V-shape, kemudian dia hold di atas. Gitu. Ya, nah ini cuma sekilas aja. Jadi teman-teman kalau misalnya mau lihat apa pembahasan supply demand itu kan adalah salah satu hukumnya Wyckoff kan. Jadi ini berlaku sekali ya. Um, apa kalau dikasih contoh ya, kalau dikasih contoh. Ini teman-teman kalau misalnya lihat ya, sebentar, saya kasih lihat aja dulu. Ini dia pasti mengejar sesuatu daerah bawah sehingga dia bertahan. Kita lihat ya, dia ngapain di bawah situ. Ada sesuatu yang membuat dia cukup sampai situ. Ya, ini adalah daerah di mana dulunya ada order di sini. Saya tarik ke belakang. Ini walaupun ini masa lalu ya. Kenapa dia berhenti di situ? Ya, walaupun dia ini cuma masa lalu, tapi kita cuma ngelihat aja. Ada sesuatu yang membuat dia berhenti. Ya, nih. Ini kan dia baru IPO ya. Nah, ini pergerakan lihat ya, ini daerah supply demand yang terdahulu. Jadi harga ini dianggap penting gitu loh. Ya, makanya kan dia berhenti daerah situ. Lihat ya. Ya, makanya dia stop di situ. Ya, stop di situ walaupun kalau teman-teman lihat ini adalah daerah yang dia mau tuju. Ya, jadi dia kalau teman-teman belajar supply demand pasti teman-teman ada yang nunggu di situ. Ya, ada yang nunggu daerah sini. Ya, makanya dihabisin. Cek gitu. Udah. Jadi ini ada order-order yang tertinggal di sini. Tadinya ada yang tertinggal. Ini ada UFO di sini. Unfulfilled order diambil semua. Ya, kemudian habis itu naik. Gitu. Ya, dia akan ngambil ini secara buru-buru. Nah, ini gini, analoginya kenapa? Kenapa dia bisa spring cepat begini? Ya, analoginya simpelnya begini. Misalnya nih, misalnya, oke, ya. Saya punya sebongkah emas, ya. Emas itu emas 1 kilo, ya emas 1 kilo. Oke, sebentar. Ini cuma umpama ya, ya. Ini emas 1 kilo. Nah, emas sekarang harganya berapa? 1,4 juta kan? 1,4 juta 1 gram per gram. Betul nggak? Kurang lebih segitu ya sekarang ya. Nah, tiba-tiba harga emas tuh turun ke 900.000. Turun ke 900.000. Nah, kalau teman-teman tahu kan ya, kalau bicara mengenai supply dan demand yang berlaku di dalam kehidupan sehari-hari, lu kalau lihat lu tahu harga emas itu 1,4. Tahu-taunya hari ini itu 900.000. Ya, pertanyaannya,
apa yang teman-teman lakukan? Ya, apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman akan tergesa-gesa untuk melakukan pembelian. Betul nggak? Ya, ada berapapun lu mau beli. Ya, benar nggak? Ada berapapun lu mau beli kan? Ya, nah itu yang dilakukan oleh harga. Jadi dia sedang mengambil order-order yang dari sini, ya, tapi harus dengan cepat. Harus dengan cepat. Di mana pada saat dia turun seperti ini, gini, ya, sebentar, saya mau tanya ini dulu. Kalau ini adalah umpama emas, gold, ya, dan lu lihat gold itu fisik dari 1,4 juta, ya, turun menjadi 900.000, ini fisik ya, teman-teman pasti beli kan, ya, tanpa ragu-ragu, betul ya, tanpa ada keraguan sama sekali lu akan beli, betul ya, betul ya, dia teman-teman pasti akan belilah. Kenapa? Karena teman-teman tahu bahwa harga gold itu harusnya di harga 1,4, sekarang dia turun jadi 900.000 dan itu benar-benar gold. Lalu pasti akan beli. Betul? Ya. Nah, sekarang kalau teman-teman perhatikan ini, harga ini dia turun dengan drastisnya. Lu beli nggak? Ya, nggak ada yang beli. Pasti tidak ada yang beli. Kenapa? Karena lu lihat dia turun. Dan ini sebenarnya kalau dilihat dari supply demand supply demand di dalam kehidupan kita sehari-hari, ini jelas barang bagus tetapi dengan harga yang diskon. Ya, ini barang bagus dengan harga yang diskon. Nah, makanya tetapi ya saya maklumin gitu ya, saya maklumin. Makanya kenapa selalu kita katakan bahwa kalau dia ada spring, kita agak susah untuk masuk. Kenapa? Karena emosi dan psikologi saat itu membuat kita cenderung menghindari karena kita belum tahu apakah benar dia turun cuman untuk spring atau bukan. Itu kan? Karena itulah makanya kita tunggu dia LPS. Kita tunggu dia V-shape kemudian hold. Ya, kalau di trading kita mengkonfirmasinya seperti itu. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari jelas ini kalau ini kita lihat itu adalah barang bagus, pasti kita akan tergesa-gesa untuk melakukan pembelian. Ya. Nah, cuman kalau di trading ya kita ngomong realistis aja ya. Nggak mungkin kita beli. Ya, nggak mungkin kita beli walaupun kita tahu dia kemana. Ya, dia sedang menuju kemana, ya dia sedang ngambil apa, tapi kan ini tidak memberikan kepada kita jaminan 100% bahwa dia ke situ dan dia akan mantul. Gitu kan? Ya, akan mungkin berbeda kalau misalnya teman-teman melakukan pembelian di sore hari. Ya, kalau sore hari oh udah ya udah baik gitu. Nah, kembali lagi market hari ini itu tidak mendukung kita untuk agresif. Karena market hari ini tidak mendukung kita untuk agresif, karena itulah makanya kita tunggu konfirmasi. Nah, hari ini sebenarnya kita punya double konfirmasi di situ udah ada spring, kemudian dia bentuk V-shape, hold ya. Kemudian habis itu di atas dia ada LPS lagi. Ya kalau teman-teman bilang ini supply demand ya terserah lah ya. Jadi ini kita lihat daerah sini dan daerah sini itu akan cukup kuat untuk menahan pergerakan si KKGI. Ditambah lagi dengan sentimen. Ya, ditambah lagi dengan sentimen. Jadi kita melihat bahwa pergerakannya hanya untuk sampai ke 500 kembali itu akan cukup mudah. Ya, cuma buat swing ke atas gitu loh. Akan cukup mudah. Jadi kalau sampai dia balik lagi dan dia swing ke atas, kita mungkin ada dapat sekitar berapa itu 30%-an. Ya, dapat sekitar 30%-an. Tapi kalau teman-teman mau ambil risk reward ratio-nya nih sampai sini nih ya, sampai sini kita ambil di ini ya LPS-nya ya. Sebentar, IG-nya nggak kelihatan ya. Nah, ini ya kalau misalnya saya ambil ke ini, berarti kan ini turunnya sekitar 11-12% ya. Saya cuma ngambil 1/2 saja. Nah, itu kurang lebih di daerah 488. Nah, ini mungkin akan jadi trading plan kita. Jadi ya sekitar 23%-an lah ya yang kita ambil. Gitu. Ya, ini buat swing doang. Karena sekali lagi marketnya yang tidak mensupport kita untuk agresif. Iya, ya. Ya ini yang mau saya bahas untuk si KKGI hari ini. Karena hampir boleh mah nggak banyak kita bahas. Kalau teman-teman lihat ada yang minta bahas SIDO kan, SIDO itu sebenarnya tidak kenapa-napa. Ya ini stok yang kita bilang stronger than market ya. Ini juga sama, teman-teman lihat ya pergerakannya.
Ya, pergerakannya apa? Kalau oke, kita pandang dari, karena saya udah keburu bahas yang supply demand ya. Kita pandang dari sisi supply dan demand. Apa yang terjadi di sini? Ini kan adalah daerah di mana dia sempat ngebest ya, sempat ngebest jadi ngumpulin supply demand di situ, menyerap itu yang seller dan buyer di situ. Kita ini area yang kita sebut sebagai area pertempurannya dia lah ya. Siapa yang menang? Akhirnya dimenangkan oleh seller. Jadi dia ini patternnya si supply demand kan, drop, best, drop, ya, drop, best, drop. Jadi kalau dari sisi Wyckoff, kita bilangnya ini adalah pra PS, ya, preliminary support, ya, pra PS, gitu kan. Kemudian turun lagi dan akhirnya dia bertempur lagi, ya. Nah, habis ini pra PS lagi, kemudian turun lagi ke bawah, bertempur lagi. Ya, nggak bisa dipungkir karena Sido ini adalah saham yang bagus gitu kan. Kalau teman-teman lihat dari sisi manapun lah fundamentalnya bagaimanapun juga dia oke. Itu kan pra PS dan akhirnya drop peng gitu kan, bawa dengan tergesa-gesa dan kita lihat volumenya pada saat dia turun jebret gitu kan ya, ini gede. Jadi ini adalah klimaks. Ya, klimaks. Kalau teman-teman mau lihat lebih klimaks lagi ya tinggal 9 buying test. Saya ambil. Nah, ini kan yang ini turunnya udah selesai. Ya, turunnya udah kelar. Ya, turunnya udah kelar. Berarti fase A-nya kan udah mulai itu. Fase A udah mulai ya, dan teman-teman ya atur aja ya, tinggal lihat itunya ya. Tinggal fase-fasenya tinggal kelarin, kemudian habis itu ini yang keduanya kelar. Ya, dia nggak ada spring. Ya mungkin karena cukup bagus. Ya mungkin karena fundamentalnya cukup bagus sehingga dia tidak ada springnya di situ. Kemudian habis itu ngapain dia? Ya, money spot. Ya, money spot. Ini money spot bukan? Ya jelas bukan. Kenapa? Karena dia masih di fase A, masih di awal. Ya, nah ini adalah money spot kita. Kenapa? Karena dia udah selesai. Dia udah di ujung, ya, di ujung. Karena dia nggak ada spring kan. Itu adalah money spot kita. Nextnya apa? LPS. Ya, naik LPS. LPS ini, teman-teman juga bisa lihat ini sebagai daerah supply dan demand. Cuman kalau banyak begini, ya supply demand-nya nggak ada. Dia cuma menyeimbangkan antara buyer dan seller, buyer dan seller, buyer dan seller. Dia seimbangkan. Jadi di sini berlaku apa? Reakumulasi. Mereka melakukan reakumulasi lagi, kemudian habis itu, ya ini rally, best, rally, ini berarti apa? Best lagi. Ya, best, habis itu rally. Jadi kita mau lihat dia akan lari kemana nih? Ya, lari kemana? Lari ke atas. Dari mana dia datang? Ya, daerah-daerah yang menimbulkan supply di mana? Ya, daerah-daerah menimbulkan supply ini kan pergerakan lumayan kencang ya. Ini adalah daerah yang potensial untuk dituju. Ya, oke. Mari kita balik lagi. Jadi kalau teman-teman lihat Sido, ya ini daerahnya. Ya, nih. Jadi dia turun nih. Ini turun, ini set 1. Ya, kemudian batch-nya nggak banyak, nggak lama di situ. Kenapa dia nggak lama? Ya kalau teman-teman pandang lagi dari sisi supply dan demand, ini memang saham yang sangat diincar orang kan. Kalau dari sisi fundamental sebenarnya tidak ada perubahan sama sekali dengan Sidu. Ya, kenapa dia turun? Kenapa dia turun? Karena dia menyeimbangkan pendapatan saat ini. Jadi dia memprice in. Ya, waktu COVID kemarin naiknya cukup tinggi karena memang pendapatannya juga ikut naik ya. Pendapatannya cukup besar di situ. Jadi asumsi market bahwa setelah pendapatannya begitu besar dan COVID mulai lewat, maka dia akan terjadi penurunan pendapatan. Pendapatannya yang turun. Ya, jadi oleh sebab itu market mencari lagi harga baru untuk si Sido. Ya, harga barunya kemana? Nah, teman kalau lihat dari ini balik lagi ke soal supply demand, dia akan ngetes ke daerah sini. Kenapa dia nggak tes ke bawah? Nah, ini lihat dari sisi fundamental lagi. Harga wajar untuk Sido itu nggak mungkin balik lagi ke daerah sebelum COVID. Coba kenapa? Kenapa? Karena dari waktu COVID dia mendapatkan keuntungan begitu besarnya. Ya, mendapatkan keuntungan begitu besarnya sehingga pansi yang dilakukan oleh Sido juga gede, juga besar, ya kan? Nah, jadi ekspansi yang sudah dilakukan
nggak mungkin membuat dia kembali lagi ke harga sebelum COVID. Nggak mungkin dia dihargai dengan harga sebelum COVID. Ya kan dia punya ekspansi. Kemudian fundamental segala macam tidak ada yang berubah. Dan yang ajaib dari Sido adalah dia nggak punya utang juga. Ya, nah kalau teman-teman lihat deh dalam kehidupan kita lah sehari-hari, kalau orang yang nggak punya utang tapi punya penghasilan yang terus masuk, gimana gimana kehidupannya? Walaupun dia sederhana, dia santai kan. Ya lu mau gimana pun juga ya udah ada kesempatan untuk berkembang ya capeknya digedein ya cadangan untuk ekspansinya digedein. Jadi memang ada peluang untuk ngambil pendapatan yang lebih gede gitu kan. Dan kalau nanti ada misalnya ada resesi dan segala macam, saham-saham yang nggak punya utang itu adalah saham-saham yang akan bertahan. Ya apalagi kalau misalnya waktu resesi pun barangnya tetap dibutuhkan. Nah itu adalah saham-saham yang mau kita incar kan, gitu kan. Karena itulah makanya kenapa saham-saham retail itu bertahan pada saat resesi. Ya mau dalam penurunan market seperti apapun, justru dia akan bertahan karena barangnya dibutuhkan, barangnya tidak harus dimiliki oleh mereka. Kemudian kedua, dia nggak punya utang, jadi nggak ada beban. Lu mau apa suku bunga kemarin naik lagi, ya dia nggak pusing. Kenapa? Karena nggak ada beban buat dia. Ya beban bunganya kan, beban interestnya kan nggak ada. Ya kena, tapi dia punya utang nggak? Punya utang usaha namanya. Ya karena kan dia mesti beli barang, ada barang-barang yang dia beli dengan utang kan. Tapi itu utang usaha, bukan utang yang dia ambil dari perbankan atau ambil dari mana untuk kegiatan usahanya. Ya untuk melakukan ekspansi dan lain sebagainya dia enggak gitu. Ya ini makanya kenapa saya ambil Sido dan sampai hari ini saya masih hold Sido. Ya kita berharap apa? Memang ada beberapa daerah yang cukup bagus untuk kita lihat dia balik lagi ke daerah 900 sampai ke daerah ini berapa? 1000. Nah, teman-teman kalau lihat dari ini pergerakan yang undak-undak itu ya, ya dia kan best ini kalau pakai lagi nih metodenya si Darvas. Ini kan berarti box gitu kan. Nah, dia kan bikin terus box itu. Itu kan jadi tahanan untuk pergerakan harganya. Nanti ada yang nanya lagi, lah kamu pakai metode banyak banget. Sebenarnya enggak, metode kita cuma satu. Ya, metode kita konsisten cuma satu. Kita mencari Wyckoff Cycle. Ya, nah nextnya itu apa? Nextnya ya habis itu tinggal mencocokkan dengan apa yang kita tahu menjadi pengetahuan kita. Oh, lu tahu Darvas box ya, udah itu adalah box gitu kan. Lu tahu supply demand ya itu adalah rally best rally gitu kan, itu adalah patternnya si supply demand ya, atau mungkin nanti di situ ada namanya triangle pennant apa segala macam, itu kan adalah pattern continuations yang mendukung pergerakan harga kayak gitu aja udah. Nah dalam keadaan uptrend dan downtrend kita nggak tahu dia akan setinggi apa, tapi dalam keadaan uptrend rata-rata base yang akan dibentuk oleh sebuah pergerakan harga itu sekitar 3 sampai 4 base. Ya, maksimal sekitar 5 base. Ya, jadi nanti dia ada box itu sekitar maksimal itu sekitar 5 base. Ya, karena itulah makanya kenapa selalu kita tekankan masuk di base awal, base 1. Gitu, agar kita nggak sampai maksimal di base 2. Ya, nah nextnya habis itu udah jangan ikut lagi. Kenapa? Karena itu adalah pergerakan yang cenderung bisa jadi koreksi. Gitu. Ya, ini kalau untuk yang base ya. Itu kalau based on base itu adalah metodenya Mark Minervini ya. Mark Minervini jadi based on base. Jadi kalau berdasarkan risetnya si Mark Minervini pergerakan harga yang uptrend atau saham-saham juara yang uptrend itu cenderung akan membentuk sekitar maksimal itu 5 base ya, minimal itu sekitar 3 base. Ya, nah kalau teman-teman mau masuk, ya masuknya di base 1 atau maksimal di base 2. Setelahnya udah nggak bisa masuk lagi. Karena itu udah cenderung dianggap sebagai harga yang mahal. Gitu. Ya. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman ya. Saya cuma ngebahas satu saham doang sih. Sebenarnya itu adalah kelanjutan dari sektor metal ya atau nikel ya. Terutama nikel ya. Gitu. Ya, ISSP itu kayaknya masih hold ya. Benar nggak? Belum kemana-mana kan dia? Oh, udah mulai itu ya. Nah, ini kita lihat dia jatuhnya kemana. Oke, mana volume? Hari ini volume gede. Volumenya gede ya. Hari ini ya. Tapi ini memang masih ada di dalam base. Ya, ini masih ada di dalam base, benar ya?
Ya, dia memang masih ada di dalam base. Ini masih di dalam base ini. Ini kotak ini nih. Ya, ini kotaknya kepanjangan kalau saya ambil dari sini. Nah, itu masih di dalam base kan. Ya, jadi ya sebenarnya dia belum kemana-mana sih. Kalau dia ada pergerakan di dalamnya, ya memang itu adalah pergerakan dari harga kan. Ya, dalam base ini masih dia masih cenderung melakukan akumulasi. Berarti masih dalam rangka pengumpulan barang. Ya, ini teman bisa lihat ya. Ini karena kita ngomongin supply demand ya sudah lah, kita bahas supply demand pakai metode supply demand ya. Nih. Ya kalau dia break base ini ada kecenderungan dia akan naik sampai ke sini. Ya, nah sementara dia masih ini masih ngambil. Ini bisa dibuang nggak? Nah, gitu ya. Ini saya pakai ini aja. Nah, jadi ini teman-teman lihat ya, ini adalah daerah base. Ya, berarti kan ini set satunya nih. Ya, udah kelar belum? Ya, teman-teman tinggal gambar. Nah, selama di dalam base ini kan berarti kan mereka melakukan pengumpulan barang kan? Ada pengambilan barang lagi. Ya, nanti dia pasti akan turun lagi ke sini. Ya, pasti ini ada barang-barang di sini. Ya, pasti akan diambil ya. Nah, sampai akhirnya dia break. Nah, pada saat dia break dia akan kemana? Kita kan butuh tahu ya. Dia sedang pullback atau dia sedang menuju kemana? Begitu dia udah sampai ke tujuan itu, nah habis itu dia balik kemana? Ya, dia balik kemana? Nah, ini kan dia turun nih. Nah, turun kemudian habis itu dia ngambil barang kan? Ini kan daerah set satu nih, ngambil barang kan? Itu prinsipnya ya. Nah, kalau dia udah selesai di daerah sini, dia akan kemana? Pertama adalah ke sini. Ya kenapa? Karena ini drop, best, drop. Ya. Kenapa ini sampai bikin best? Berarti kan sebenarnya ada kekuatan dari buyer yang mencoba untuk mematahkan kekuatan seller, tapi tidak bisa. Berarti kan daerah sini itu dianggap penting oleh buyer, makanya dia nongol. Ya, makanya dia nongol. Makanya kan ada namanya drop, best, drop. Kuat nggak ini? Kabarnya menurut yang penciptanya, ya, menurut yang penciptanya itu tidak terlalu kuat. Jauh akan lebih kuat adalah pada saat dia bentuk rally best drop, ya, rally best drop atau drop best rally itu akan jauh lebih kuat. Nah, kalau teman-teman lihat dari sisi Wyckoff itu kan dia gini ya, ini stage 2, kemudian dia distribusi, kemudian dia markdown, ya, kemudian habis itu dia akumulasi, kemudian habis itu markup. Nah, kalau dipandang dari sisi supply demand, karena Wyckoff salah satu hukumnya adalah supply demand kan, ini adalah base, ya, ini adalah rally, ini adalah base. Ya, nah harga pasti akan bikin begini terus. Drop, ini drop, base, rally, ya. Terus habis itu nanti akan ada base lagi, rally. Ya, nah ini nggak kuat, dianggapnya tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Karena ini daerah cuman untuk berhenti. Ya, berhenti untuk nanti ada harga dari atas, dia tahu nih, gua harus kemana nih? Ya, untuk ngambil ordernya. Ya, oh nih sampai sini nih. Ya, ini kalau dilihat dari sisi bandarmologi, ngomongnya begini lah. Dia memberikan petunjuk kepada yang lain gitu loh. Ya, ini kan rally nih. Ya, ini rally. Nah, dia memberikan petunjuk kepada yang lain nih ya. Lihatin di sini. Tungguin di situ. Harganya lebih baik tungguin di situ. Kemudian rally. Ya. Nah, harga di sini nih. Tolong dilihatin. Ya, mungkin nanti yang lain-lain tuh akan masuk daerah sini. Ya, akan masuk di sini. Nanti dia akan cenderung balik ke sini sebelum kembali naik. Gitu loh ya. Ini kalau dari sisi bandarmologi kurang lebih kayak gitu loh. Oh nih ya, gue tinggalin jejak di situ. Lu mau ambil dari situ ya, ngambilnya. Gitu ya. Nanti kita melebar kemana-mana nanti. Ya tapi ini semua kalau teman-teman lihat ya apa yang saya ngomong tadi itu kan semua adalah base-nya Wyckoff ya. Wyckoff kan punya 3 hukum ya. Salah satu supply demand, cause and effect, dan sebab dan akibat, kemudian result versus result dulu lah. Effort versus result. Ya, itu kan semua 3 itu. Base-nya mana? Base-nya dasarnya di supply demand.
Itu ya, PGEO lah pakai missing hold. Pernah turun dengan cepat. Coba kita lihat ya PGEO. Oh enggak. Oke ini, teman-teman lihat ya PGEO ya. Saya ambil dari ini mah enggak bakalan tahan. Oke. Ya nih, teman-teman lihat ya daerah sini. Perhatikan daerah sini. Ini sebenarnya udah mulai ngelancip ya. Tapi kita perhatikan dulu ya daerah sini. Kemudian habis itu base-nya di mana? Ini kan udah sempat spring ya. Spring dia ngambil mana? Ngambil ini. Yang ini udah diambil. Oke. Nah, teman-teman lihat. Ini daerah ini nggak bakalan kuat lagi nih. Ya, kalau dia nggak naik, ya ini kan udah nih. Ini springnya ya. Nah, ini naik. Ini daerah ini nggak bakalan kuat. Ini udah pasti akan jebol. Dia akan ke sini. Oke, nah PGO kalau buat saya nih untuk saat ini buat swing ya, ini berapa 1/7 nggak usah inilah ya 1,5 aja. Nih, apa yang kita lihat di sini? Ini kan dia udah spring nih, ini udah spring kan, ya spring kemudian dia balik dengan cepat. Ini apa? V-shape kemudian hold, betul ya? Ini saya balik ke sampai ke sini. Oke. Jadi kita akan tunggu apa? Ini saya gambar sedikit supply dulu. Nih, tungguin break. Kemudian, ini kan udah lebih low risk ya. Break. Sebentar, saya gedein dulu. Nah, udah. Ya, break, kemudian habis itu kita ikut. Ini paling 1/4 ya, kalau maksimal. Kalau nggak 1/3. 4 di mana? 4 di sini ya. Kalau nggak 4, 3. Gitu. Tapi ini hold aja udah. Ya, jadi dia kan udah balik ke sini nih. Udah balik ke sini. Nah, next-nya apa? Dia akan menuju ke sini. Ke area ini, area atas. Ya, kenapa nggak di daerah sini? Ya nanti kan pasti nanya, ini kenapa nggak daerah sini? Kalau teman-teman tahu daerah supply demand, ini kan pasti daerah supply demand kan? Ya, daerah ini sudah ditembus. Jadi order-order yang ada di sini sudah nggak ada. Ini, ya ini kan kita mau lihat ini adalah daerah di mana ada UFO, ya unfulfilled order kan? Ya, tapi teman-teman lihat ini pergerakan apa? Ya, dia kan udah tembus ke atasnya. Nah, kalau tembus ke atas ini udah nggak ada order di sini, orang sudah diambil semua. Benar nggak? Karena ambil terus turun. Ya, jadi ini daerah yang nggak usah cuma memperhatikan lagi. Cuma karena nggak ada order lagi di situ. Udah diambil semua kan. Ya, jadi dia turun, ngambil order di bawah, ordernya sudah keambil. Ya, next apa? Ya, jadi ini kan adalah daerah yang dia tuju nih. Udah berhasil dapat barangnya. Kemudian dia akan kemana? Ya, berarti kan teman-teman lihat dong. Daerah di mana ada, kalau ini demands, ini daerah di mana ada permintaan-permintaan, ada order-order di situ. Ya, ada buyer di sini. Benar nggak ada buyer? Ya, ditunjukkan oleh pergerakannya. Gitu kan? Walaupun mungkin ini nggak tahu impulsif ya. Tetapi kalau teman-teman lihat V-shape, ini adalah V-shape, kemudian hold. Ya, ya next-nya apa? Ya, area sini yang dituju. Di 1600 sampai 1625. Ya, itu daerah yang mau dia tuju. Nah, cuman ini balik lagi ya. Saham-saham BUMN, saya agak-agak malas untuk ngambil lagi. Ya, jadi pergerakannya ya bakalan itulah lumayan lumayan lelet gitu. Ya, jadi sabar-sabar aja ya, PGEO ya. Oke, terus habis itu BBRI. BBRI ini kan adalah big cap ya. Kalau dia big cap, kita tadi mau tunggu di sini nih. Lihat nggak? Dari situ tuh. Ya, tapi nggak nongol. Nggak nongol demandnya nih. Demandnya nggak nongol. Ini loh. Ini kan tadi mau kita tunggu nih. Demandnya nggak nongol. Nah, kalau nggak nongol ya jangan itu. Ya, berarti kan dia masih punya potensi untuk turun lagi. Jadi saya nggak akan lihat ini. Ya, apa yang mau kita lihat di sini? Ini harga di sini. Mana harganya itu? Nah, ini harganya. Harganya saat ini di sini kan. Ya, apa yang sebenarnya sedang dituju oleh dia? Nah, saya akan cenderung melihat harga BBRI itu setelah dia break itu, tadi kan kita mau tungguin dari situ ya.
Ini kan tadinya adalah daerah yang mau kita tuju nih. Ini daerahnya nih. Ya, tapi ini kelihatannya kayak ditembus dengan mudahnya nih. Ya, ditembus dengan mudah. Ya, karena itulah makanya kita mau lihat satu daerah lagi. Ini sebenarnya juga nggak tahu kuat. Kenapa? Karena lama dia ada di situnya. Ya, cuman kan ada pergerakan yang impulsif kan. Jadi kita melihat memang ada lahir buyer di sini. Ya, ini ada bayarnya. Nextnya apa? Sebenarnya di sini juga ada nih. Cuman kan ini untuk merespon ini. Jadi ini udah ordernya sebenarnya udah habis. Nah, ini yang teman-teman mau perhatikan. Antara ini atau ini. Ya, ini adalah daerah 3.800 sampai 3.900 lah, saya buletin aja ya. 3.900 sampai 3.600, kalau sampai benar-benar jelek banget market, dia mungkin akan sampai ke 2.000-an. 2.150 sampai 2.600. Ya, tetapi dengan begini, ini teman-teman udah bisa lihat ada sebuah area yang nanti akan dituju oleh harga lagi. Kalau dia udah selesai nih. Ini kan dia sedang retrace nih. Ya, retrace-nya kemana? Makanya teman-teman mau cari daerah-daerah yang mana yang mungkin bisa dianggap sebagai harga murah dari BBRI. Ya, kalau sekarang kelihatannya nggak dianggap nih. Ya, nggak dianggap. Ini tadinya ini adalah daerah yang mau kita tuju. Ya, nggak dianggap oleh market. Ya, ini daerah berapa nih? Daerah 4.920 sampai 4.700. Kayaknya nggak dianggap nih. Ya, pergerakan turun. Ini kan masif banget nih. Berarti kan yang memegang kendali itu adalah seller. Ya kan? Seller itu masih pegang kendali nih. Pergerakannya ya memang hari ini sempat hijau, tapi lihat ya shadow-nya kan ke atas lagi kan. Ya, nah jadi ini kita mau tunggu lagi di daerah sini. Nah, ada potensi turun lagi nih. 3.600, 3.900 ya. Kalau sampai area ini masih tidak dianggap juga, berarti ini peluang ke 2.150 sampai 2.600. Nah, tinggal lihat kayak misalnya BBCA. Ya, BBCA. Ini saya lihat weekly ya. Nah, kalau teman-teman lihat BBCA, ini kan dia ngerespon nih tadi di daerah sini nih 9.300. Ya, tapi respon dari BBCA itu melahirkan apa? Oke, udah kelihatan belum? Sudah kelihatan? Belum? Oke, saya gambar lagi di sini. Udah kelihatan belum? Udah? Potensinya dia kemana? Nggak kelihatan juga. Oke, ini weekly ya. Ini adalah left. Ini adalah head. Ya, oke. Nah, habis ini ngapain nih? Jadi kalau begini, ya seandainya jadi ya, seandainya jadi, maka 8.000 sampai 8.300. Ya, tunggu dibentuk dulu nih. Kalau ini pun nggak dianggap 8.000 sampai 8.300, maka dia akan ke sini. Tapi kalau lihat ya, kalau ini daerah jadi, pakai daily deh, biar mungkin lebih kelihatan. Daily malah nggak kelihatan ya. Ya, 8.000 sampai 8.300. Kalau sampai itu jebol juga, karena sentimennya jelek banget, maka akan ke sini. Ke 7.000 sampai 7.200. Nah, kalau BCA BBRI, berarti ya kayak gitulah ya. Tinggal terjemahin aja. Karena market cap-nya gede. Ya, market cap-nya gede. Dan memang teman-teman lihat ya, dari indeks harga saham gabungan, itu memang sudah breakdown ini. Hari ini memang dia naikkan. Ya, hari ini ya kayak menghibur kita lah ya. Kita nggak tahu dia akan sampai kemana. Apakah dia akan nutupin gap ini dulu, baru habis turun. Ini ada sedikit gap di sini. Ya, saya ke 4 jam, bagus nggak dia? Nah, ini ya, ini ada gap di sini. Nah, dia akan nutup gap itu dulu atau habis itu langsung turun. Karena gap ini itu menandakan apa? Menandakan di sini ada order yang buru-buru nih. Ya, berarti ada unfulfilled order di sini. Gapnya sebenarnya gede. Kan gapnya segede gini kan. Ya, setelah ini loh, ini yang sempat berita tentang Israel menyerang Iran, itu kan, jadi drop kan, ini masih belum sempat ditutup semua, baru tutup sebagian, baru sampai situ kan, ya, nah ini apakah dia datang dulu ke sini, tutup gap, habis itu mulai terjun lagi, nggak tahu. Oke, teman-teman, saya pikir sampai sini dulu ya buat pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nanti posting di itu aja ya di YouTube atau di IG ya. Biar nanti kita bahas di hari Rabu aja ya. Oke. Ya, ini mungkin hari ini paling sampai sini dulu kali ya, teman-teman ya. Ini cuma buat penyegaran doang ya, buat biar ya teman-teman seenggak-enggaknya udah mulai bisa ngelihat lah ya kalau market cap yang ada
Kalau saham-saham yang big cap yang ada memang masih tidak mendukung pergerakannya indeks. Ya, masih tidak mendukung pergerakan indeks. Karena itulah makanya kita masih tetap dalam apa namanya keadaan yang ya hati-hati. Kita nggak tahu dia akan seperti apa, ngedropnya akan seperti apa, tapi setidaknya kita tahu gitu loh keadaan market saat ini ya tidak dalam keadaan baik-baik saja gitu. Walaupun hari ini sempat naik berapa? 1,7%. Ya, akhirnya dikonfirmasi Bu Mimi kan cuma naik karena saham-saham Barito gitu kan. Ya, jadi ya tetap dalam keadaan yang sama, kita tetap hati-hati, risk management diperhatikan, ya. Nah, tinggal kita lihat di saham-saham yang memang punya sentimen. Nggak ada sentimen lebih baik nggak. Yang ada sentimen aja belum tentu jalan, apalagi yang tidak ada sentimen, gitu kan? Ya, jadi risk management, money management, tolong perhatikan banget itu. Kita tinggal lewatin aja, ya. Ingat semua pergerakan turun, ya pergerakan turun itu pasti akan rebound kembali. Nah, tinggal kita menunggu aja ya, kapan rebound-nya itu terjadi. Begitu dia rebound dan kita lihat memang pergerakan market itu sudah mulai dalam keadaan yang kelihatannya sentimennya sudah ada anginnya itu udah cukup bagus. Nah, kita mulai agresif daerah situ. Kalau enggak ya kalau teman-teman masih mau di daerah masih mau ada di bursa ya tinggal konservatif. Itu selalu ya teman-teman harus lakukan seperti itu karena market direction-nya tidak dalam keadaan baik-baik gitu. Nah, tapi kalau enggak ya carilah market yang punya dua arah. Dia jelek kita bisa trading, dia bagus kita bisa trading kayak gitulah ya. Untuk memuaskan inilah kegatalan teman-teman ya. Tapi kalau enggak liburan udah. Ya tetap di dalam keadaan liburan ya. Jadi kalau teman-teman sekarang pegang cash, nggak usah masuk market dulu. Ya sampai benar-benar keadaan confirm. Itu baru kita masuk gitu. Ya, oke. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di hari Rabu mendatang ya. Buat teman-teman yang nanti pertanyaan belum kejawab, nanti tinggal komen aja di YouTube ya. Jadi nanti kita kumpulin biar kita jawab di hari Rabu besok ya. Karena Rabu kan libur kan, ya. Jadi ya mungkin lebih santai gitu loh untuk kita ini buat membahas-bahas pertanyaan. Oke, thank you semuanya. Ya, sampai ketemu lagi di hari Rabu mendatang ya. Semoga bermanfaat. God bless. Thank you semua. Saya izin pamit ya. Thank you.